wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alamat IP address dan subnetting. Nah, ada beberapa materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama ada pengenalan IP address, yang kedua IP publik dan IP privat, yang ketiga classful dan class list addressing, kemudian kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep block subnet, IPv4 delivery type, konsep switch dan router. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, di sini ada dua contoh device. Jika ingin saling terhubung, maka harus memiliki nama unik atau identitas sendiri dengan IP address ya teman-teman. Untuk IP yang tersedia saat ini terdapat dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 penulisannya dalam bentuk octet, yang setiap octet itu terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan maka totalnya ada 32 bit. Misalnya itu XXXX 8.8.8.8, maka jika dijumlahkan totalnya adalah 32 bit. Untuk angka pada setiap oktetnya merupakan angka desimal 0 sampai 255. Nah, di sini terdapat contoh yaitu 192.168.1.1. Ini merupakan contoh angka desimal dari 0 sampai 255. Pada internet protokol ini kita akan sering mendengar berbagai macam istilah seperti prefix, subnetting mask, IP network, IP broadcast, dan lain-lain. Untuk penulisan IP address versi 4 yang benar itu perlu prefixnya teman-teman. Prefix adalah slice 24 ya teman-teman. Slice 24 ini adalah prefix ini bisa slice 24, slice 25 dan lain-lain. Dan lain-lain. Untuk prefix ini menghubungkan dengan subnetting. Jika untuk mikrotik kita menggunakan istilah prefix, sedangkan kita Cisco penyebutannya bukan prefix sih teman-teman, tapi subnet mask. Tujuannya sama tetapi istilah sedikit berbeda. Jadi prefix atau subnet mask itu menunjukkan jumlah ahli yang bisa digunakan. Di sini terdapat contoh slice 24. Itu IP yang dapat digunakan adalah 256 IP ya. Jadi nantinya jika bukan slice 24, maka nanti kita bisa hitung beberapa IP yang dapat kita gunakan. Untuk mencari presisi yang sesuai itu kita akan menggunakan prosesor, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prefix beberapa yang paling sesuai untuk digunakan. Misalnya dalam satu jaringan terdapat 6 PC. Di sini kita tidak tahu IP berapa yang dapat digunakan dalam satu jaringan ini. Memiliki 6 PC, kita akan menggunakan slice 24. Terlalu banyak ya teman-teman, karena slice 24 sendiri itu banyak ya teman-teman. Tersedia adalah 256 IP. Sedangkan kita hanya perlu 6 IP saja. Jadi untuk slash atau prefix yang sesuai untuk 6 PC ini adalah 29.
karena slice 29 itu menyediakan 8 IP address saja ya teman-teman, jadi hanya tersisa 2. Langsung saja kita menuju ke materi yang kedua, yaitu IP address, private, and public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses dari facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Untuk IP itu tersendiri, fokuskan pada IPv4. Untuk IPv4 dibagi menjadi 2, yaitu ada IP private dan IP publik. Untuk IPv4 itu tersendiri memiliki 4 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari angka misalnya 0 sampai 255. Nah, kita belajar mengenai IP private and public, karena di sini berkaitan dengan proses subnetting. Untuk ciri-ciri utamanya tersendiri adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari jaringan lokal, jadi tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, untuk web yang ada di sekolah kantor, itu pastikan menggunakan IP privat ya teman-teman. Untuk alamat IP privat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu A, B, C. Di mana setiap kelasnya mendefinisikan dari beberapa sampai berapa, jadi ada 3 kelas, yaitu A, B, C ya teman-teman. IP privat ini tidak dapat diakses oleh internet, adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address atau yang sering disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan dalam satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya ketika perangkat di dalam jaringan lokal itu mengakses internet itu harus menggunakan akses NAT ya. Contohnya terdapat perangkat dalam satu jaringan lokal yang ingin mengakses internet nantinya akan menggunakan switch terlebih dahulu. Nah, nanti akan terhubung ke router lalu akan dihubungkan ke ISP. Nah, untuk konfigurasi NAT tersendiri itu terdapat pada router ya teman-teman. Langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu classful and clustering. IP address yang dapat digunakan itu ada 2 versi. Versi IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu IP address privat dan IP address publik. Dan publik itu klasik menjadi 5. Kelas yaitu A, B, C, D, E. Tetapi untuk kelas D dan E itu tidak digunakan karena tidak digunakan untuk uji coba saja. Jadi yang digunakan adalah A, B, C. Jadi 3 kelas ini digunakan untuk kelas A berapa sampai berapa, untuk kelas B juga sama, misal untuk kelas B yaitu 128 sampai 191. Untuk tabel kelas pada IP address privat sama dengan tabel IP privat dan publik, yaitu DE. Itu tidak dicantumkan, yang dicantumkan adalah A, B, C. Nah, di sini terdapat contoh jika IP 90 maka masuknya dalam kelas A ya teman-teman. Untuk regenerasinya. Itu 0 sampai 127, dan jika 10.100 dan jika
10.100 itu juga masuknya ke dalam kelas A. Sedangkan untuk 188.67 itu masuknya IP kelas B. Ya teman-teman, di sini juga terdapat penamaan yaitu CDR. Itu sama saja dengan prefix atau subnet mask. Langsung saja ke sini, yaitu menentukan jumlah IP berapa yang dapat digunakan. Misalnya saya memiliki 200 IP address, prefix yang sesuai untuk digunakan 200 host ini adalah jika kita menggunakan prefix 8, IP yang bisa digunakan 16 jumlah melebihi ya teman-teman, sedangkan kita perlu 200 IP saja. Jadi untuk prefix sesuai digunakan slash 24 yaitu jumlah host atau IP adalah 256. Kelas full IP address ini itu pengalamatan IP berdasarkan kelas ya teman-teman. Sedangkan kelas link addressing itu pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelas. Langsung saja kita ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Kita akan mencari prefix, kemudian subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP yang bisa digunakan. Nah untuk prefix dan subnet mask itu hanya sama, tapi jika prefix itu berbentuk IP chart atau yang menggunakan slash misal 8,24 atau lain-lain. Subnet mask itu berbentuk oktet ya teman-teman. Untuk pengertian dari IP network itu adalah tanda atau alamat pada suatu jaringan. Dan untuk IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian yang rank itu hanya bisa digunakan contoh kasus yang kita akan dikerjakan di sini, kita akan mencari prefixnya, berapa subnet mask, berapa IP network, berapa, dan meres IP yang berapa. Nah di sini saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 170.2.16.0.1. Di sini saya memiliki 12 PC. Yang pertama kita akan cari prefixnya berapa. Nah untuk mencari prefix kita coba IP dapat kita digunakan ketika perangkat 2. Lalu di sini kita akan mencari subnet. Rumusnya adalah 256 dikurangi 16 jadinya yaitu 240. Kita menggunakan 256 karena jumlah IP address adalah 256. Jadi 256 total IP yang sudah kita cari yaitu 256 dikurangi 16 adalah 240. Jadi di sini untuk subnetnya adalah dapat kita dihasilkan dari 255, 255, 240. Lalu kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Nah, untuk IP networknya itu dapat disambungkan dengan IP broadcast. Itu untuk bisa dimulai dengan angka 0 atau 16.
itu jumlah IP ya teman-teman 16 sama dengan 32. Lalu 32 ditambah dengan jumlah IP 16 sama dengan 48. Nah, untuk IP IBP-nya yaitu itu hasil dari IP network dikurangi satunya ya teman-teman, jadi 16. Kemudian 15, kemudian 32 dikurangi 1 yaitu 31, kemudian 48 dikurangi 1 yaitu 47. Di sini blok subnetnya adalah 015. Ya teman-teman, jadi 015 ini dinamain blok subnet mas, lalu 1631 ini blok subnet kedua. Kemudian 32 dan 47 blok subnet ketiga. Kita akan mencari rank IP misalnya menggunakan blok subnet yang pertama yaitu 015. Dikarenakan kita menggunakan IP kelas B, maka di sini itu 72.16.10.0 sampai 15, tetapi di sini IP tidak dapat digunakan. Nah, yang bisa digunakan adalah IP 172.16.10.1 sampai 14 karena dia IP-nya dipakai atau digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Jadi 16 dikali 2 ini IP network dan IP broadcast, maka IP yang dapat digunakan adalah 14 IP. Kita akan ke materi yang kelima yaitu kasus subnetting 2. Kita menggunakan berpangkatan 2 karena di sini memiliki 60 PC, bisa menggunakan 2 pangkat 6 ya teman-teman, karena untuk yang 60 tetapi melebihi tidak jauh itu adalah 64. Di sini kita akan cari prefixnya. Jadi prefix itu menentukan beberapa IP yang kita digunakan. Jadi di sini 32 dari bit 32 dikurangi angka perpangkatan yaitu 6. Jadi hasilnya 32 dikurangi 6 jadinya 26 yaitu slash. Jadi prefix yang digunakan adalah slash 26 ya teman-teman. Untuk 60 PC, lalu di sini kita akan mencari total IP, yaitu rumusnya adalah kita menggunakan angka 32 dikurangi 26 itu dijadikan pengurangan berpangkatan. Di sini kita menggunakan tanda kurung saja. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6. Lalu 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Selanjutnya kita akan cari subnet masknya adalah 256 dikurangi total IP yaitu 64 sama dengan 192. Maka subnet masknya adalah 255, 255, 255, 192. Lalu di sini kita akan mencari IP IPN dan IPB. Di sini untuk IP IPN adalah kita mulai dengan angka 0, lalu jumlah IP-nya adalah 64 sama dengan 192. Untuk IP broadcast-nya pasti dikurangi 1 ya teman-teman, jadi 64. Jadi 64 dikurangi 1 sama dengan 63.
Kemudian lalu 128 dikurangi 1 yaitu 127. Lalu 192 dikurangi 1 yaitu 191. Untuk tugas IP-nya adalah, nah di sini saya menggunakan kelas A, maka 10.1.1.126 titik IP yang dapat digunakan adalah 62 IP. Keenam yaitu kasus subnetting 3. Di sini terdapat PC. Di sini kita akan menggunakan kelas C yang akan 62 sampai 100 168 dan lain-lain. Kita akan menggunakan 2 pangkat 7 sama dengan mencari 128. Lalu kita akan mencari teksnya yaitu 2 bit dikurangi dengan angka 4. Yaitu 7 32 pangkat 7 dikurangi 7 yaitu sama dengan 25. Maka prefixnya digunakan adalah /25. Kita akan mencari total IP-nya yaitu ritmenya kita gunakan angka 32 dikurangi 25 dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi total IP yang digunakan adalah 128. Lalu kita cari subnetnya, rumusnya adalah IP address yaitu 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Nah, ini di sini kita menggunakan /25 ya, teman-teman. Yaitu 255, 255, 255, 128. Ini termasuk ke dalam kelas C. Kita bisa fokuskan pada oktet paling belakang, jadi subnetnya yang dapat dihasilkan adalah 128. Nah, di sini kita bisa ibaratkan seperti ini untuk mencari subnet emasnya pada kelas C adalah jika menggunakan /25 dan masuk ke dalam kelas C, maka kita fokuskan pada angka yang paling belakang. Nah, kita cari IP network dan IP broadcast-nya. Untuk network kita dimulai dari angka 0. Di sini kita tambahkan jumlah IP-nya jadi 128. Kemudian 128 ditambah 128 SM sama dengan, karena jumlah IP-nya adalah 256. Lalu untuk IP broadcast-nya itu dikurangi saja dengan IP network dikurangi 1 menjadi IP network. 128 dikurangi 1 yaitu 127. 256 dikurangi 1 yaitu 255. Kita akan ke materi yang ketujuh yaitu konsep blok subnet. Subnet ini diibaratkan ruangan ya, teman-teman. Jadi di sini terdapat blok subnet 1, 2, 3. Di sini terdapat satu IP 10.10, 10.10, 10.0. Ini masuk ke blok subnet yang pertama ya, teman-teman. Jadi ibaratkan seperti ruangan ingin memiliki default itu bisa saling komunikasi. Contohnya untuk IP network, IP broadcast ini itu memiliki blok subnet. Di sini berkat ini blok subnet pertama yaitu 031. Nah, yang pertama milih lantai 1, kedua milik kedua. Kemudian lantai ketiga milik ketiga. Jadi misalkan lantai 1 ini memiliki 6 device dan blok 1 menggunakan blok subnet pertama, maka semua device pada lantai 1 itu dapat berkomunikasi karena
memiliki broadcast subnet yang sama. Maka jika pada lantai 2 ingin berkomunikasi di lantai 1 itu tidak akan bisa ya teman-teman. Karena blok subnet yang digunakan berbeda. Lantai 1 menggunakan blok subnet kedua. Sebenarnya dapat diakali, tetapi kita akan bahas nanti. Lalu di sini ada 2 PC yang memiliki blok subnet yang sama, jadi mereka dapat saling berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2 ini. Menggunakan blok subnet yang pertama ini bisa dilihat IP belakangnya, yang PC 1 yaitu 2, yang PC 2 yaitu 1. 15. Sedangkan untuk PC 3 menggunakan blok subnet yang kedua, di sini IP-nya adalah menjadi 61. Jadi antara PC 2 dan 3 itu tidak dapat saling berkomunikasi karena blok subnetnya itu berbeda. Kita akan ke materi yang ke-8 yaitu IPv4 deliver type. Nah, deliver type ini itu mekanisme ke pengiriman data ya teman-teman. Delivery type ini dibagi menjadi yaitu 3, yaitu unicast, one-to-one communication. Jadi pengirim data tepat host saja, contohnya adalah pengguna atau penggunaan atau komunikasi secara kerja dari IP address kelas ABC. Jadi ketika satu host itu mengirim satu data, maka yang menerima itu hanya satu ya teman-teman. Selanjutnya ada multicast. Ini adalah one-to-many communication. Jadi pengirim data dari satu host beberapa penerima dalam satu grup ini adalah cara kerja IP address kelas D. Walaupun untuk kelas D itu tidak digunakan, ini masuk ke cara kerja multicast. Nah, di sini satu host mengirimkan data ke penerimanya itu tidak hanya satu ya teman-teman. Tapi beberapa. Lalu di sini ada broadcast, yaitu one-to-all communication, mengirimkan data ke semua jaringan, atau broadcast dengan lain yang sama. Di sini satu host itu mengirimkan data ke dalam device memiliki satu jaringan yang sama, yaitu broadcast domain. Kita akan ke materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router switch. Ini adalah kalau switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian router switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, misalkan ini terdapat dua device atau perangkat memiliki satu network, ya teman-teman, maka dapat langsung terhubung baik itu menggunakan wireless atau untuk sebelah kiri itu terdapat jaringan yang memiliki network yang sama. Di sini untuk sebelah kiri itu terdapat jaringan yang memiliki network sama, yaitu blok subnet. Ya teman-teman, kita menggunakan blok subnet pertama di sini misalnya 10.1, 10.2, 10.3, 10.3, 10.4 dan seterusnya. Menggunakan blok subnet yang sama ini dapat saling terhubung menggunakan switch ya teman-teman. Di sini untuk gambar sebelah kiri itu menggunakan blok subnet pertama, sedangkan untuk sebelah kanan itu menggunakan blok subnet kedua. Jadi berbeda network ya teman-teman, maka agar tetap saling berkomunikasi nanti dapat berkomunikasi melalui router ini
karena mengkoneksikan perangkat atau device yang berbeda. Oke teman-teman, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.